Kali ini kita membahas gimana caranya memulai MPASI. Banyak orang tua yang bingung, "Dok, gimana sih caranya memulai MPASI? MPASI itu harus kayak gimana? Apakah harus dengan sesuatu hal yang ribet atau enggak?" Ini video saya buat untuk orang tua yang mau memulai MPASI. Preview. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. MPASI itu nantinya menunjukkan pertumbuhan anak. MPASI yang baik nantinya memberikan kenaikan berat badan yang sesuai. Dan juga MPASI yang baik itu nantinya melatih oral motor anak. Jadi ada beberapa hal yang mesti orang tua perhatikan. Ada syarat-syarat yang nantinya harus dipenuhi oleh orang tua untuk memulai MPASI. Tapi kenapa sih anak itu harus mulai MPASI? Itu yang harus kita pelajarin dulu. Jadi pada usia 6 bulan, anak itu udah nggak cukup lagi nih makannya dari ASI aja. Kenapa? Karena ada beberapa gap dari energi dan juga makro dan mikronutrisinya. Terus juga gap ini udah harus kita penuhin dari makanan itu sendiri. Jadi misalnya ada zat besi yang kurang, ada juga energi yang kurang, ada juga misalnya makronutrisi. Dan ini nantinya kalau tidak dipenuhi dari MPASI, bisa juga tuh anak itu pertumbuhannya nggak baik. Terus juga kalau nantinya anak-anak ini MPASI-nya itu nggak sesuai lagi, tidak juga melatih oral motornya, seperti misalnya gerakan oral motor untuk memenuhi bicara bahasanya, atau juga nanti naik tekstil sesuai dengan usianya, itu akan mempengaruhi perkembangan anak di kemudian hari. Jadi pastiin MPASI itu memenuhi semua syaratnya ya. Jadi kita bahas pertama adalah kenapa MPASI itu dimulai di usia 6 bulan. Jadi ini berkaitan dengan diberikannya harus tepat waktu, artinya waktunya sesuai. Sebenarnya range-nya 4 sampai dengan 6 bulan, tetapi rata-rata memulai MPASI itu di usia 6 bulan. Di usia 6 bulan tadi kita mulai ada dari misalnya kebutuhan nutrisinya, oral motornya semakin berkembang, terus juga refleks-refleksnya semakin berkurang, sehingga anak itu bisa memulai makan makanan yang lebih padat lagi. Kemudian syarat yang kedua adalah adekuat. Adekuat itu artinya adalah memenuhi makro dan juga mikronutrisi. Makronutrisi seperti lemak, protein, dan juga karbohidrat. Lalu juga mikro, misalnya vitamin dan juga mineral. Nantinya berkaitan dengan pertumbuhan secara langsung. Kalau menu MPASI yang pertama itu harus menu lengkap, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tadi. Kalau misalnya menu tunggal aja ya akan disarankan, atau misalnya mulai dengan buah dulu itu juga akan disarankan, karena ini tidak memenuhi syarat yang tadi adekuat itu sendiri. Lalu salah satunya yang ketiga adalah aman dan juga higienis. Aman dan higienis ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena anak itu rentan infeksi. Kalau kita tidak memperhatikan bahan makanannya yang aman dan juga higienis, bisa aja anak itu terinfeksi dan juga nantinya malah menjadi disrupsi, anak jadi sakit, anak jadi diare, anak jadi muntah dan sebagainya. Jadi perhatiin bahan bakunya, perhatiin juga higienitasnya. Lalu yang keempat yang terakhir, diberikan secara responsif. Ini responsif feeding itu harus diperhatikan di awal MPASI. Kenapa? Kita perhatikan anak itu mau makan atau enggak. Kita perhatikan juga ketertarikan anak terhadap makanan itu sendiri. Jangan berikan anak paksaan untuk makan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi trauma. Kalau anak udah trauma makan, itu akan repot lagi. Anak nantinya lihat sendok aja udah takut, lihat makanan udah takut, malah nangis, malah jadi nggak mau makan. Akhirnya pola makannya berantakan dan juga ribet sendiri. Pertumbuhan anak jadi nggak baik. Jadi perhatian feeding rules-nya ya. Terus juga perhatikan respon lapar dan kenyang. Pastiin juga anak itu ketika makan terlihat antusias gitu ya. Jadi kalau makan anak mau lahap, perhatiin jangan ada makanan dulu 2-3 jam sebelumnya, baik itu susu ataupun cemilan dan sebagainya. Nantinya kalau di jam makan anak itu lapar, maka makannya akan lahap juga, dan nantinya jumlah dan juga jenisnya akan masuk semuanya. Lalu 4 MPASI rekomendasi dari WHO itu harus terpenuhi semuanya. Kalau misal terpenuhi, bisa jadi pertumbuhannya baik. Terus yang diperhatikan adalah teksturnya. Tekstur dari usia 6 sampai dengan 8 bulan itu bubur halus. Terus bubur halusnya gimana dok? Boleh nggak di blender? Boleh nggak pakai saringan kawat? Ini adalah bebas banget, preferensi masing-masing. Yang jelas bubur halus di usia 6 sampai dengan 8 bulan. Lalu 9 sampai 12 itu adalah cincang kasar. Teksturnya harus naik, walaupun belum ada giginya. Walaupun nantinya anak itu di awal-awal tekstur selalu melepeh, selalu membuang makanannya, itu normal banget. Itu adalah bentuk adaptasi anak itu memulai tekstur baru. Lalu di usia di atas 12 bulan atau di atas setahun, anak diharapkan udah makan menu keluarga. Artinya makanannya itu sama teksturnya dengan orang dewasa, dengan kita semua. Jadi kalau semua tekstur ini sesuai dengan usianya, nanti oral motornya bisa terlatih. Nanti oral motornya bisa sesuai juga.
Bahkan nantinya bisa mempengaruhi perkembangan-perkembangan yang selanjutnya di kemudian hari. Kalau tekstur udah beres, baru kita perhatikan yang sangat amat penting. Perhatiin kenaikan berat badan minimum. Artinya ketika kita ngasih MPASI, ngasih ASI, terus juga apa sih tanda kita berhasil memberikan nutrisi kepada anak, kenaikan berat badan minimum itu tercapai dengan cara apa? Orang tua memplot di dalam kurva pertumbuhan. Ini yang kadang orang tua lupa nih, udah kasih makan, udah kasih susu dan lain sebagainya, tapi bingung, dok anak saya tuh bener nggak sih, anak saya itu nutrisinya bagus nggak? Jawabannya nggak tahu sebelum kita plot. Atau paling gampang banget, kenaikan berat badan minimumnya itu tercapai nggak setiap bulannya. Kalau memang tercapai, artinya nutrisinya baik. Dari 4 syarat tadi, misalnya adik kuat, diberikan waktu, responsive feeding, aman dan higienis, semua terpenuhi, nantinya anak itu bisa juga bagus. Yang bagus. Terus yang penting lagi adalah kita harus tahu komposisi makanan anak itu sendiri. Jadi misalnya usia 6-8 bulan komposisinya itu 70% masih susu atau ASI, 30% MPASI. Makanya boleh 2-3 kali. Terus juga misalnya di usia 9-12 bulan ini udah 50-50 nih. Antara MPASI dan juga ASI itu udah seimbang. Terus juga nanti di atas 12 bulan susu atau ASI bukan yang utama. Walaupun ASI masih boleh diberikan sampai usia 2 tahun bahkan lebih. Tetapi yang utama di atas setahun itu adalah makan. Makanya udah jadi lebih dominan yaitu 70% dan ASI atau susunya itu hanya 70% atau 500 ml dalam sehari. Kalau komposisinya sesuai, nanti kenaikan berat badan juga akan sesuai. Preview. Jadi buat orang tua nggak usah bingung lagi ya untuk memulai MPASI. Pastiin kenaikan berat badan sesuai dan pertumbuhan anak menjadi baik.